Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muh, kalian bisa panggil Kak Muh. Nah, di video ini kita akan bahas terkait dengan tes potensi skolastik. Nah, materinya adalah bilangan, persamaan, dan pertidaksamaan. Nah, mungkin kalau misalkan bilangan, kalian udah cukup familiar ya. Ada bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahasnya langsung aja ke persamaan. Nah, yang pertama, persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat yakni AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini merupakan bentuk umumnya, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0. Atau di sini A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ini kan A. Ini koefisien dari X kuadrat. Karena ini kan persamaan kuadrat, jadi koefisien dari X kuadrat ini nggak boleh 0. Kalau 0, dia kan habis, berarti nggak ada persamaan kuadratnya. Kemudian, ada yang namanya akar-akar persamaan kuadrat, di mana biasanya dari persamaan kuadrat itu memiliki dua akar-akar, yakni biasa kita sebut dengan X1 dan X2. Nah, untuk mencarinya, caranya adalah X1 dan X2 itu rumusnya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Di mana B kuadrat min 4AC itu adalah kita sebutnya biasanya D, ya kan, diskriminan D. Atau kalian bisa cari dengan cara faktor, difaktorkan biasa. Misalkan eh, X min 3 dikali X plus 2, seperti itu. Jadi akar-akarnya bisa dicari dengan cara pemfaktoran. Nah, apabila D-nya ini, diskriminannya ini lebih dari atau sama dengan 0, itu berarti akarnya real. Kalau misalkan lebih dari 0, berarti real berbeda. Kalau sama dengan 0, itu berarti real kembar, kurang dari 0 itu imajiner, dan K kuadrat berarti akarnya ya rasional. Nah, operasi-operasi dari akar-akar persamaan kuadrat tadi, kalau misalkan dijumlah, artinya X1 ditambah X2, itu hasilnya adalah min B per A. Di mana min B, B-nya itu adalah koefisien dari X, A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian, kalau misalkan dikali X1 dikali X2, itu hasilnya adalah C per A. C adalah konstantanya. Konstantanya dan A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Kalau misalkan dikurang X1 dikurangi X2, sama dengan plus minus akar D per A. D-nya ini ya tadi, D-nya B kuadrat min 4 AC. Kemudian ada konsep-konsep dasar dari persamaan kuadrat. Di sini kan ada misalkan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, itu hasilnya adalah X1 ditambah X2 kuadrat min 2 X1 X2. Kemudian ada X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, itu kalau dijabarkan menjadi X1 ditambah X2 pangkat 3 dikurangin 3 X1 X2 dikali X1 ditambah X2. Kemudian kalau misalkan 1/X1 ditambah 1/X2, hasilnya gimana? Nah, ini seperti penjumlahan pecahan biasa, penyebutnya disamain, yaitu berarti X1, X2. Kemudian pembilangnya berarti X1 ditambah X2. Terus gimana kalau misalkan X1 kuadrat dikurangin X2 kuadrat? Itu bisa dijabarkan, yakni X1 tambah X2 dikali X1 min X2. Kemudian ada sifat-sifat dari akar. Yang pertama, dua akar dikatakan positif. Dua akar itu positif kalau misalkan X1 ditambah X2 itu lebih dari 0. Kemudian X1 dikali X2 hasilnya lebih dari 0 dan D-nya lebih dari atau sama dengan 0. Positif berarti X1 di sini positif, X2-nya juga positif. Jadi kalau ditambah pasti lebih dari 0, kalau dikali juga lebih dari 0. Kemudian dua akarnya negatif, berarti X1-nya negatif, ditambah X2-nya juga negatif, berarti hasilnya negatif, berarti kurang dari 0. Gimana kalau dikali X1 kali X2? Negatif kali negatif, berarti kan positif, berarti lebih dari 0, dan D-nya lebih dari 0. Saling berlawanan. Saling berlawanan. X1 misalkan positif, X2-nya negatif, berarti positif kali negatif, hasilnya negatif, berarti kurang dari 0. D-nya lebih dari 0. Nah, kemudian kalau misalkan dijumlah,
jumlah itu tergantung siapa yang lebih besar antara positif dan negatif, jadi nggak pasti. Kemudian kalau misalkan saling berkebalikan, X1 kali X2 hasilnya itu 1. Misal karena gini, misalkan X-nya itu 2, maka X2-nya itu 1/2 karena dia berkebalikan. Nah, nanti D-nya itu lebih dari 0. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada persamaan garis. Persamaan garis, ini ada 3 ya persamaan garis, cara mencarinya. Yang pertama dengan cara Y sama dengan MX ditambah C, di mana M-nya di sini adalah gradien. Ini ya, M-nya adalah gradien, C-nya konstanta seperti biasa. Ini bisa dipakai kalau misalkan gradiennya udah diketahui. Kemudian cara yang kedua, yakni apabila ada 2 titik yang diketahui. Yang pertama, X1 melalui X1Y1, yang kedua X2Y2. Jadi caranya bisa dicari melalui Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kemudian kalau misalkan yang diketahui adalah gradien dan juga melalui satu titik. Caranya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, sekarang terkait dengan hubungan antar garis. Misalkan ada 2 persamaan garis. Yang pertama ini ya, Y sama dengan M1X ditambah C1, dan yang kedua ada Y sama dengan M2X ditambah C2. Nah, garis itu bisa dikatakan sejajar kalau misalkan M1 gradien garis pertama itu sama dengan M2 gradien garis kedua. Nah, garis tersebut dikatakan tegak lurus apabila M1 dikali M2 itu hasilnya minus 1. Nah, bisa dikatakan berpotongan kalau misalkan tangan dari sudutnya itu sama dengan M1 min M2 per 1 ditambah M1 dikali M2. Dan ini harga mutlak. Nah, sekarang kita lanjut ke gradien. Apa sih gradien? Gradien itu adalah kemiringan suatu garis. Kalau misalkan gradiennya 0, berarti garisnya datar, dia nggak punya kemiringan. Nah, gradiennya positif berarti dia naik, kalau gradiennya negatif berarti dia turun. Ini yang tadi sama dengan mx plus c, di mana m-nya di sini adalah gradien. Kemudian kalau misalkan persamaannya adalah ax plus by plus c, maka gradiennya bisa dicari dengan cara min a per b. Kemudian yang melalui 2 titik, cara mencari gradiennya yaitu Y2 min Y1 bagi X2 min X1. Kalau misalkan yang diketahui sudutnya, berarti gradiennya ya ini tangan dari sudut itu, tangan alfa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya yakni pertidaksamaan. Pertidaksamaan, di sini yang pertama kita bahas sifat-sifatnya dulu. Kalau misalkan A itu lebih besar daripada B, maka kalau misalkan ada A plus minus P, itu pasti lebih besar dari B plus minus P. Karena di sini kan dia sama-sama ada P, jadi yang ketergantungannya tergantung dari A sama B. Karena awal tadi kita udah definisiin bahwa A itu lebih besar daripada B, maka A plus minus P itu pasti lebih besar daripada B plus minus P. Kemudian AP sama BP pasti lebih besar sih AP karena A-nya di sini tadi kan lebih besar daripada B. Untuk P-nya itu positif. Dimana kalau misalkan P-nya negatif. Kalau P-nya negatif, maka ini kebalikannya. AP pasti lebih kecil daripada BP, ya kan? Karena semakin tinggi angka dari negatif itu, maka artinya dia semakin kecil. Terus gimana kalau misalkan A lebih besar dari B dan lebih besar dari 0? Berarti nanti A kuadrat pasti lebih besar daripada B kuadrat. Dan 1/A itu pasti kurang dari 1/B. Karena semakin besar penyebut, berarti bilangan itu artinya semakin kecil. Kemudian penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari syarat fungsi. Jadi kan dari fungsi itu pasti ada syaratnya. Syaratnya apa dulu? Kalian cari. Kemudian, nolkan ruas kanan. Ruas kanan dibikin 0. Kemudian tentukan pembuat 0. Selanjutnya tulis ke dalam garis bilangan. Kemudian uji titik. Kemudian cari himpunan penyelesaiannya dari uji titik tadi.
Kemudian himpunan penyelesaiannya yakni HP1 irisan HP2 ya. Kemudian lanjut, selanjutnya di sini ada eksponen dan logaritma, ya kan? Ada eksponen sama logaritma. Eksponen dulu, A pangkat N itu berarti A dikali A sebanyak N kali. Kemudian A pangkat 0 itu pasti 1. Jadi bilangan berapapun apabila dia dipangkatin 0, hasilnya pasti 1. Kemudian A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Kemudian A pangkat M dikali A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M plus N. Jadi kalau ini dikali, berarti ininya ditambah, pangkatnya ditambah. Kalau misalkan ini dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Kemudian gimana kalau AB dalam kurung pangkat N? Berarti artinya dia A pangkat N dikali B pangkat N. Terus kalau misalkan dibagi A per B pangkat N, berarti A pangkat N dibagi B pangkat N. Terus gimana kalau A pangkat M dikali pangkat N, berarti A pangkat M dikali N. Terus A pangkat M per N, berarti artinya akar A pangkat M dari N ya. Kemudian kita langsung ke logaritma, kalau misalkan ada A log A, itu sama dengan 1. Ini logaritma itu biasa juga ditulis seperti ini ya, misalkan log 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 A, terus A, di sini A. Ini sama ya, sama kayak ini bacanya A log A, sama. Tapi ini kan penulisannya ini di bawah sedikit ya, di bawah sedikit, terus ini A-nya itu sejajar dengan log, sama seperti ini. Kemudian A log BC itu berarti A log B ditambah A log C, terus A log B per C berarti A log B min A log C. Kalau ini dikali, berarti di sini ditambah. Kalau ini dibagi, berarti ini dikurang. Kemudian A pangkat N log B pangkat M, berarti M per N, ini dipindah ke kiri, jadinya M per N, dikali A log B. Terus A log B itu sama dengan 1/B log A, ini dibalik, tapi ganti 1/, ya. Kemudian A log B berarti sama dengan C log B per C log A. Jadi ini ditambah C ya, depannya C, terus ini dipecah, B sama A-nya dipecah. Kemudian A pangkat A log B sama dengan B. Terus A pangkat B log C berarti C B log A. Kemudian A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Selanjutnya, pertidaksamaan ini bisa juga pakai eksponen sama logaritma dengan persyaratan sebagai berikut. Kalau misalkan A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, untuk A lebih dari 1, maka fx-nya lebih dari gx. Jadi, tandanya sama, lebih dari. Kalau misalkan A-nya itu 0 kurang dari A kurang dari 1, maka tandanya dibalik. Yang awalnya lebih dari, jadi kurang dari. Karena di sini dia bentuknya pecahan ya. Kemudian logaritma sama. Kalau misalkan A-nya lebih dari 1, berarti fx-nya lebih dari gx. Ini sama ya, lebih dari. Kalau misalkan 0 kurang dari A kurang dari 1, maka fx-nya kurang dari gx. Tandanya dibalik. Kita lanjut. Selanjutnya contoh soal. Kita langsung kerjakan aja ya contoh soalnya. Suatu bilangan memiliki nilai yang sama dengan pecahan 3/5. Jika pembilangnya dikurang 3 dan penyebutnya dikurang 8, maka didapatkan bilangan yang senilai dengan 3/4. Jika pembilangnya ditambah 3 dan penyebutnya dikurang 2, maka didapatkan bilangan yang senilai dengan titik-titik. Kita misalkan dulu, misalkan bilangan pecahan itu tadi adalah A per B. A per B nilainya senilai dengan 3/5. Berarti A-nya sama dengan 3/5 dikali B. Ini dipindah ke kanan, ya kan? Kemudian pembilang dikurangi 3, penyebut dikurangi 8. Berarti A-3 per B-8 sama dengan 3/4 ya kan? Hasilnya di sini kan 3/4. Sama dengan 3/4. Kemudian kita kali silang. 4 dikali A-3, kita taruh di sini. 4 dikali A-3. Kemudian 3 kali B-8, kita taruh di sini.
Kemudian kita kalikan masing-masing 4 kali A, 4A, 4 kali min 3, min 12. Kemudian 3 kali B, 3B, 3 kali min 8, minus 24. Kita kan tadi udah ketemu A-nya 3/5B di sini ya kan? Kita masukin ke sini A-nya. Nah, ke sini. A-nya 3/5B kita masukin di sini. 4 kali 3/5B, dia berarti 12/5B. Terus yang ini tetap kita tulis, min 12 sama dengan 3B min 24. Kemudian dari sini, karena masih bentuk pecahan, kita jadiin bentuk biasa, berarti dikali 5, ya kan? Dikali 5, biar ini bentuknya nggak pecahan lagi. 12/5 kali B, 12/5B kali 5 hasilnya 12B. Min 12 kali 5, minus 60. Sama dengan 3B kali 5, 15B, min 24 kali 5, minus 120. Nanti ketemu 60 sama dengan 3B, ya kan? Jadi B-nya sama dengan 60 bagi 3, 20. Kemudian kita masukin A. A kan 3/5B, sama dengan 3/5 dikali 20. Ketemu hasilnya 12. Kemudian kita balik ke pertanyaan. Jika pembilangnya ditambah 3 dan penyebutnya dikurang 2, berarti A-nya ditambah 3, B-nya dikurang 2. A plus 3 per B min 2. A-nya berapa? 12, ya kan? Ditambah 3 per B-nya berapa? B-nya 20, dikurangin 2. Ketemu hasilnya 15/8. Kemudian kita sederhanakan, masing-masing dibagi berapa? Dibagi 3. 15 dibagi 3, 5. 18 bagi 3, 6. Ketemu 5/6. Berarti jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 dikali 18/19 adalah titik-titik. Pertama, kalau mencari ini, kita cari dulu basisnya yang kita jadikan patokan. Kita patokannya ke soal aja ya, 0,33 kali 18/19. Nah, yang pertama, yang A, kita cari dulu. Yang A kan 0,99 kali 18/38. Nah, 0,99. 0,99 ini adalah 3 dikali 0,33. Kemudian 18/38. 18/38 itu diperoleh dari 18/19 dikali setengah. Jadi kan kita tadi udah bilang bahwa basisnya kita mengacu ke soal. Jadi gimana caranya dari opsi A sampai E, kita jadikan, yang mengandung angka di dalam soal, yakni 0,33 kali 18. Berarti nanti di sini kita jadiin seperti ini, 0,33 kali 18/19 ini. Nah, kemudian ini kan 18/38 itu kan 18/19 dikali 1/2, ya kan? Berarti nanti 3 di sini dikali 1/2, 1/2. Berarti kan 3/2. 3/2 dikali 0,33 kali 18/19. Kemudian yang B juga sama. Yang B 0,99 kali 3/38. 0,99 itu 3 kali 0,33. 3/38 itu sama dengan 18/19 dikali 1/6 dikali 1/2, ya kan? Ketemu hasilnya 0,33 kali 18/19 dikali 1/4, ya kan? 4 dari mana? Itu dari 3 dikali 1/6 dikali setengah. Kemudian yang C. Yang C itu 0,99 kali 6/19. 0,99 sama 3 kali 0,33. 6/19 itu 18/19 dikali 1/3, ya kan? Dari mana 1/3? Ya 18 itu dikali berapa biar hasilnya jadi 6, ya kan? Ya ini 18 dibagi 3, berarti sama aja kayak dikali 1/3. Berarti nanti hasilnya ketemu berapa? Ini kan 3 sama 1/3 bisa dicoret, berarti kan habis 1 atau 1. Berarti nanti hasilnya 0,33 kali 18/19. Kemudian yang D, 0,66 kali 18/38. 0,66 berarti 2 kali 0,33 dikali 18/38 itu 18/19 dikali 1/2. Ketemu hasilnya 0,33 kali 18/19. Karena ini dicoret ya, bisa dicoret. Kemudian yang E 0,66 itu 2 kali 0,33, 9/19 itu 18/19 kali 1/2.
Ketemu hasilnya 0,33 kali 18/19. Nah, dari A sampai E, mana yang lebih besar? Yang pertama, yang A 3/2, 3/2 itu 1,5. Jadi kalian lihatnya yang angka-angka ini aja. Ini berarti yang nggak ada berarti 1, artinya nilainya 1. 3/2, 1/4, ini 1, ini 1, ini 1. Berarti yang lebih besar dari ini pasti kan lebih besar dari 1, yakni 3/2. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah titik-titik. Nah, di sini caranya sama, kita tetapin dulu basisnya yang apa, karena di soal nggak ada, kita tetapin basisnya yang A. 9/7 kali 45, ya kan? Kemudian yang B kita jadiin yang sama. Misalkan 9/7-nya kita samain ya. 18/7. 18/7 berarti 2 dikali 9/7, ya kan? 18/7. Nah, kita jadiin 9/7. Berarti nanti 2-nya ini dikali ke 15, hasilnya 30%. Berarti 9/7 kali 30%. Yang C sama 9/14 kali 60%. Berarti kan 9/2 dikali 7, ya kan? 14 itu 2 kali 7 kali 60%. Basisnya 9/7, ya kan? 9/7 berarti ini 60 dibagi 2, ya kan? 60 bagi 2, 30%. Yang D juga sama, 9/21 kali 90%. Berarti 9/3 kali 7 dikali 90%. 90% bagi 3, 30%. Berarti 9/7 kali 30%. Kemudian yang E juga sama, 18/21 kali 45%. 18 itu 2 kali 9, 21 itu 3 kali 7. Maaf ini 7 ya, 7. Nah, berarti jadiin 9/7 ya kan, 9/7 berarti 45%, ini dikali 2 dibagi 3, ketemu hasilnya 45% kali 2, 90, 90 bagi 3, 30, ini 30% ya, maaf 30%. 9/7 kali 30%. Nah, di antara A sampai dengan E, mana yang paling besar? Yakni yang A, karena dia persennya 45, yang lain cuman 30. Kita lanjut ke soal berikutnya. Operasi, misalkan ini kita sebutnya apa ya, bundaran aja ya, ini bundaran. Operasi bundaran pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bundaran B sama dengan A dikali B min 1 min A. Nilai dari 3 bundaran dalam kurung 2 bundaran 4 adalah titik-titik. Yang pertama kita kerjakan adalah yang ada di dalam kurung 2 bundaran 4. Tadi kan definisinya ini, ya kan? A bundaran B itu adalah A kali B min 1 min A. A-nya berapa? Di sini 2. Dikali B-nya berapa? 4 minus 1 minus A. A-nya 2. Ketemu 4 dikurangi 1 kan 3 kali 2 6, 6 kurangi 2 4. Berarti 4 ya hasilnya. Sekarang kita selesaiin 3 bundaran 4. 3 bundaran 4 berarti kan A 3 dikali B 4 minus 1 dimin A. Ketemu hasilnya 6. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Operasi bundaran pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bundaran B sama dengan A ditambah B dikali B ditambah 2. Nilai dari min 2 bundaran, min 1 bundaran 2 adalah titik-titik. Yang pertama kita kerjakan adalah yang ada di dalam kurung min 1 bundaran 2. Min 1 bundaran 2 berarti kan rumusnya ini nih. A plus B berarti min 1 plus 2 dikali 2 plus 2. Ketemu berapa? Min 1 ditambah 2 berarti 1. 1 kali 2, 2 tambah 2 berarti 4. Sekarang tinggal min 2 bundaran 4. Kita balikin ke rumus A plus B, berarti min 2 plus 4. Dikali B, berarti 4 ditambah 2. Min 2 tambah 4. 2 kali 4, 8, tambah 2 berarti 10. Ketemu jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Operasi bundaran pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan X bundaran Y sama dengan X pangkat Y dikurangin Y. Nilai dari
Dua bundaran dalam kurung, dua bundaran 3. Yang pertama kita kerjakan adalah yang ada di dalam kurung, dua bundaran 3. Berarti X pangkat Y, berarti 2 pangkat 3 dikurangin Y, kurangin 3. 2 pangkat 3, 8, dikurangin 3, 5. Berarti kita selesaikan 2 bundaran 5. 2 bundaran 5, berarti X pangkat Y, 2 pangkat 5 dikurangin 5. Ketemu 2 pangkat 5, itu 30. 2 dikurangi 5 berarti 27. Ketemu hasilnya yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Satu orang dapat menyortir 40 surat dalam waktu X menit. Jika terdapat 280 surat yang harus disortir oleh 4 orang, maka waktu penyortiran yang diperlukan adalah titik-titik menit. Jadi di sini adalah materinya perbandingan. Nah, perbandingan yang dibandingkan berapa? Ada 3. Jadi ada berapa orang, ada berapa surat, sama berapa menit. Ya kan? Berarti kita pakai rumus yang ini. S1 dikali T1 per O1 sama dengan S2 dikali T2 per O2. Di mana S itu subjek. Subjek itu orang, ada berapa orang. T itu waktu, time. Di situ kan berarti dalam hal ini menit bentuknya. Kemudian O itu objek. Objeknya di sini berarti surat. S-nya, S-nya S yang pertama yang diketahui berapa orang? Satu orang ya kan? Satu orang dapat menyortir berarti satu. Berapa waktunya berapa? X menit, kita tulis X. Kemudian O1, objeknya berapa? Berapa surat? 40, berarti per 40. Kemudian sama dengan S2. S2 berapa orang? 4 orang. Y, kita misalkan Y ya, waktunya kan belum diketahui, kita cari. Kita misalkan Y. Kemudian per O2, objeknya berapa? 280 surat. Kemudian kita kali silang. 280 dikali 1 kali X, berarti 280 X. Kemudian 40 dikali 4Y, 160 Y. Ketemu Y sama dengan 280 X dibagi 160. Ketemu 7X per 4. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, jika XY sama dengan 50 dan log X dikurangin 2 log Y sama dengan 1, maka X min Y adalah titik-titik. Yang pertama, kita diketahui bahwa 2 log X dikurangi 2 log Y sama dengan 1. Nah, tadi kalau misalkan ini bentuknya pengurangan, berarti kan dibagi. 2 log X per Y sama dengan 1. Berarti XY-nya berapa? XY-nya sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berarti 2. Berarti X-nya sama dengan, ini dipindah ke sini, berarti kan dikali. Sama dengan 2Y. Kemudian kita balik ke sini. XY kan 50. Kita masukin. Terus X-nya kita masukin di sini, X-nya kan 2Y. Kita masukin 2Y dikali Y sama dengan 50. 2Y dikali Y, berarti 2Y kuadrat sama dengan 50. Y kuadrat sama dengan 50 dibagi 2, berarti 25. Berarti Y-nya sama dengan plus minus 5. Kita pakai dulu Y-nya 5 ya, yang plus 5. Berarti X kan sama dengan 2Y. Berarti 2 dikali 5 hasilnya 10. Ya kan? Kemudian yang ditanya apa? X dikurangin Y, ya kan? X kurang Y. Berarti kalau X-nya 5, Y-nya X-nya 10, X-nya 10, Y-nya 5, berarti 10 dikurangi 5, ketemu hasilnya 5. Kemudian gimana kalau misalkan X-nya itu, Y-nya itu negatif 5, berarti X sama dengan 2Y, berarti 2 kali min 5, hasilnya minus 10. Kemudian X min Y, X-nya berapa? X-nya minus 10, dikurangin Y-nya min 5, berarti min 10 min min 5 ketemu min 5. Jadi dari dua hasil ini yang paling cocok adalah yang E, yang plus 5. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika X memenuhi persamaan 3 pangkat X plus 2 dikurangin 3 pangkat X sama dengan 32, maka nilai dari 45 pangkat X dibagi 5 pangkat X min 1. Pertama, kita kan punya ini nih, yang ada di soal. 3 pangkat X plus 2 dikurangi 3 pangkat X sama dengan 32.
3 pangkat X plus 2. Ini bisa kita jabarkan dengan 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Dikurangin 3 pangkat X sama dengan 32. Kemudian kita keluarin 3 pangkat X. 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2, berarti kan dikeluarin 3 pangkat X, sisanya 3 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X, berarti kan 1. Berarti di sini minus 1 sama dengan 32. 3 pangkat X kita tulis lagi. 3 kuadrat itu 9, dikurangin 1 sama dengan 32. 3 pangkat X dikali 9 min 1, 8 sama dengan 32. 3 pangkat X berarti sama dengan 32 dibagi 8. Ketemu hasilnya 4. Kemudian kita balik ke soal. Soalnya adalah 45 pangkat X dibagi 5X, 5 pangkat X min 1. 45. 45 itu berarti 5 dikali 9 pangkat X. Kemudian 5 pangkat X min 1 berarti 5 pangkat X dikali 5 pangkat minus 1. Kemudian yang ini kita jabarin, berarti kan jadi 5 pangkat X dikali 9 pangkat X. Yang bawah tetap kita tulis 5 pangkat X dikali 5 pangkat min 1. 5 pangkat X-nya kita coret, ya kan? Karena bisa dibagi, sama-sama 1, ya kan? Tinggal 9 pangkat X dibagi 5 pangkat min 1. 5 pangkat min 1 kita tarik ke atas, jadi pangkatnya positif 5 pangkat 1. Berarti kan 9 pangkat X dikali 5 pangkat 1. 9 pangkat X itu bisa kita jabarin, 9 itu kan 3 kali 3. Berarti 3 pangkat X dikali 3 pangkat X. Kemudian dikali 5. 3 pangkat X, di sini kan kita tadi udah nyari hasilnya 4. Kita masukin ke sini. 3 pangkat X-nya 4, dikali 4, dikali 5. Ketemu hasilnya 80. Yang D. Lanjut kita ke soal berikutnya. Jika X memenuhi persamaan, akar 3 pangkat 8 X pangkat 5 sama dengan 1/81, maka nilai dari X pangkat 3 plus X adalah titik. Kita tulis soalnya ini ya. Akar 3 pangkat 8 X pangkat 5 sama dengan 1/81. Kemudian kita jadiin ini 3 pangkat 8 X pangkat 5 itu kalau diakarkan sama dengan pangkatnya setengah, ya kan? Sama dengan 1/81. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Nah, biar pangkat setengahnya ini hilang, ini masing-masing kita kuadratin, ya kan? Kita kuadratin. 3 pangkat 8 X pangkat 5 dikuadratin, pangkat setengah dipangkatin 2, berarti kan 3 pangkat 8 X pangkat 5. Sama dengan 1/3 pangkat 4, itu kalau dikuadratin, berarti kan 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1, ya kan? Dibagi 3 pangkat 4 kuadrat, berarti 3 pangkat 8. Kemudian tingkat 3 pangkat 8-nya ini kita tarik ke atas, kita naikin, berarti pangkatnya jadi negatif. 3 pangkat 8 X pangkat 5 sama dengan 3 pangkat minus 8. Berarti kan ini punya ini sama ya, basisnya sama-sama 3 ya. Kemudian berarti 8 X pangkat 5 sama dengan minus 8, ya kan? Kita ambil yang pangkatnya aja. Kemudian ini dibagi, bisa dibagi, ya kan? 8-nya bisa dibagi. Berarti X pangkat 5 sama dengan minus 1. Ketemu X-nya sama dengan minus 1. Kemudian yang ditanya adalah X pangkat 3 plus X. X pangkat 3 berarti min 1 pangkat 3 dikurangin ditambah X. X-nya min 1. Berarti min 1 pangkat 3 itu kan minus 1. Terus minus 1 lagi, berarti minus 2. Ketemu jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini persamaan ya. Diketahui persamaan yang pertama Y sama dengan min MX plus C. Yang kedua Y sama dengan X plus 4 kuadrat. Jika sistem persamaan tersebut memiliki tepat satu penyelesaian, maka jumlah semua nilai M adalah detik. Ada dua persamaan Y sama dengan dan Y sama dengan. Berarti kan Y sama dengan Y nih. Persamaan yang pertama sama dengan min MX plus C. Yang kedua sama dengan X plus 4 kuadrat. Kemudian kita jabarin yang X plus 4 kuadratnya, berarti kan ketemu X kuadrat ditambah 8X plus 16. Kemudian kita semua geser, pindah ruasin.
Biar positif berarti kita ke kananin ya. Ini berarti ke kanan, ini juga ke kanan. Berarti kan X kuadrat plus 8X plus 16 min MX ke kanan berarti plus MX plus C ke kanan berarti min C sama dengan 0. Kita bentuk 0. Kita bentuk jadi sama dengan 0. Kemudian X kuadrat tambah, ini kan yang punya koefisien X ada 8X sama MX. Berarti kalau kita gabung berarti 8 plus M dikali X. Kemudian konstantanya berarti 16 min C sama dengan 0. Kemudian punya satu penyelesaian, berarti D-nya sama dengan 0. D itu B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya berapa? B-nya 8 plus M. 8 plus M kuadrat plus 4 dikali A. A-nya 1, ya kan? C-nya berapa? 16 min C. 8 plus M kuadrat. 8 kuadrat berarti 64. Ditambah 16M ditambah M kuadrat. Min 4 kali 1 kali 16 berarti minus 64. Min 4 kali 1 kali min C berarti plus 4C. Nah, ini kan ada 4, 64. 64 positif sama 64 negatif. Berarti habis, ya kan? Sisanya M kuadrat plus 16M plus 4C sama dengan 0. Yang ditanya adalah jumlah jumlah semua nilai M. Berarti M1 ditambah M2. M1 ditambah M2 berarti min B per A. Min B. B-nya berapa? 16. Berarti min 16 per A. A-nya berapa? 1, ya kan? Berarti min 16 per 1 ketemu hasilnya minus 16. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika A, B solusi dari sistem persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X sama dengan 19, kemudian X plus Y kuadrat sama dengan 1, maka nilai A plus 4B yang terbesar adalah titik-titik. Yang pertama kita ke ini dulu ya, yang kedua. X plus Y kuadrat sama dengan 1. Kemudian X-nya ini kita pindah ruas ke kanan ya. Berarti ketemu Y kuadrat sama dengan 1 min X. X-nya kalau ke kanan berarti kan minus ya. Kemudian kita ke persamaan yang pertama, X kuadrat plus Y kuadrat min 2X sama dengan 19. Kita tulis di sini. Kemudian kita kan udah ketemu Y kuadrat sama dengan 1 min X. Kita masukin ke sini. Y kuadratnya kita ganti. Berarti Y kuadrat kan di sini. Kita ganti sama 1 min X. Yang lain tetap min 2X sama dengan 19. Kemudian berarti X kuadrat min X min 2X plus 1 min 19 sama dengan 0. X kuadrat tetap min X min 2X berarti min 3X. 1 min 19 berarti min 18 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jadi X min 6 dikali X plus 3 sama dengan 0. Ketemu X-nya sama dengan 6 atau X-nya sama dengan 3. Yang pertama, kita carinya yang pakai ini, X sama dengan 6. Maka Y kuadrat kan di sini ya. Y kuadrat sama dengan 1 min X. 1 min X-nya 6. 1 min 6 sama dengan min 5. Bilangan imajiner, berarti nggak mungkin. Karena kan di sini Y-nya Y kuadrat. Masa Y dikuadratin hasilnya negatif kan nggak mungkin. Meskipun Y-nya negatif, kalau misalkan dikuadratin, hasilnya tetap positif. Jadi min 5 itu nggak mungkin. Itu dia bilangan imajiner, ya kan? Kemudian berarti kita pakainya yang X-nya sama dengan min 3. X min 3, kita masukin ke sini. 1 min X. Berarti kan 1 min 3, ketemu 4. Ini berarti akar 4, yaitu plus minus 2. Plus 2 atau minus 2. Kemudian A plus 4B. A plus 4B. Yang pertama kan AB-nya berarti min 3 sama 2, yang satunya min 3 sama min 2. Min 3, min 2. Kita ke sini dulu, yang min 3 sama 2. A plus B. A-nya min 3, ya kan? 4B, 4 kali 2, 8. 8 min 3, berarti 5. Kemudian kalau misalkan minus 2, B-nya minus 2. Berarti A plus 4B. A-nya min 3, B-nya min 2. 4 kali min 2, min 8, min 3, min 11. Nah, dari opsi ini, yang hasilnya benar adalah yang 5, yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui sistem persamaan X kuadrat
ditambah Y sama dengan 16. Dan X kuadrat plus Y kuadrat min 11 Y sama dengan minus 19. Mempunyai solusi X, Y dengan X dan Y adalah bilangan real. Jumlah semua ordinatnya adalah titik-titik. Persamaan yang pertama, X kuadrat plus Y sama dengan 16. Berarti kalau misalkan X kuadrat sama dengan 16 min Y. Y-nya kita tarik ke kanan berarti jadi negatif. Kan? Kemudian persamaan yang kedua, X kuadrat plus Y kuadrat min 11Y min 19. X kuadratnya kan udah ketemu di sini tadi, 16 min Y kita masukin. 16 min Y plus Y kuadrat min 11Y plus 19 sama dengan 0. Nah, kemudian kita selesaiin Y kuadrat. Min Y min 11Y berarti minus 12Y. 16 plus 19 berarti 35 sama dengan 0. Nah, ordinatnya berarti apa? Kan Y ya. Y1 ditambah Y2 karena jumlah berarti semuanya. Y1 plus Y2 rumusnya adalah min B per A. Min B. Min B. B-nya itu min 12. Berarti min 12 per A-nya 1. Berarti min 12 per 1. Ketemu hasilnya 12. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika penyelesaian dari sistem persamaan A plus 2 X ditambah Y sama dengan 0, X plus A plus 2Y sama dengan 0, tidak hanya X, Y sama dengan 0,0 saja, maka nilai terbesar A kuadrat plus 3A plus 9 adalah titik-titik. Nah, penyelesaian dari sistem persamaan yang eh, lebih dari satu ininya, penyelesaiannya lebih dari satu, di sini kan tidak hanya X, Y sama dengan 0,0. Kalau misalkan penyelesaiannya itu lebih dari satu, maka perbandingan koefisien variabel nilainya adalah sama, ya kan, koefisien dari variabelnya. Di sini kan ada variabel X sama variabel Y. Jadi koefisien perbandingan koefisien X, Y di persamaan satu ini sama dengan perbandingan koefisien variabel di persamaan yang kedua. X per Y, kita pakainya X per Y ya di sini. X di sini berapa? A plus 2. Y-nya 1, berarti A plus 2 per 1. Ini A plus 2 per 1. Kemudian di persamaan kedua, koefisien X-nya adalah 1. Koefisien Y-nya A plus 2. Berarti 1 per A plus 2. Kemudian kita kaliin silang. Ini, maaf ya, ini A plus 2 maksudnya. A plus 2 dikali A plus 2 sama dengan 1 dikali 1. Berarti nanti ketemu A plus 2 kali A plus 2. Berarti A kuadrat plus 4A plus 4 sama dengan 1. Kemudian difaktorkan. Difaktorkan jadinya A plus 3 dikali A plus 1. Ketemu A sama dengan 3 atau A sama dengan minus 1. Kita selesaiin dulu. Untuk A sama dengan minus 3. A sama dengan minus 3 kita masukin ke rumusnya. Ke soalnya. Soalnya kan A kuadrat plus 3A plus 9. A kuadrat plus 3A plus 9. Kalau misalkan A-nya min 3, kita masukin satu-satu, ketemu hasilnya 9. Nah, kalau misalkan A-nya min 1, kita masukin ke rumusnya. Min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1 ditambah 9. Ketemu hasilnya 7. Jadi jawabannya kalau nggak 9 ya 7. Nah, berarti opsi yang benar adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini terkait dengan pertidaksamaan. Pertidaksamaan daerah yang diarsal adalah titik-titik. Nah, di situ dari gambar, kita kan tahu bahwa gambar itu melewati titik ini ya. Ini kan min 3,0 sama 0, min 4, ya kan? Nah, kemudian kita cari dulu persamaan garisnya. Kalau mencari pertidaksamaan, kita cari dulu persamaan garisnya dulu. Nah, karena melalui dua titik, berarti pakai rumusnya X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Ketemu hasilnya 4X plus 3Y sama dengan minus 12. Atau kalau misalkan kalian mau cara yang gampangnya bisa kalian dengan melihat gambar ini kalian bisa menentukan persamaan garisnya itu kayak gimana. Jadi misalkan nih, di sini kan kalian lihat yang ada di garis Y.
yang di garis Y itu nanti akan jadi koefisiennya si X. Di garis Y ini berapa? Min 4 kan? Berarti kita tulis min 4 koefisien X, berarti min 4X. Yang di garis X itu kan min 3, berarti min 3Y. Itu jadi koefisiennya si Y. Sama dengan, ini kan titiknya min 3 sama 4. Kaliin, min 3 kali min 4, berarti 12, ya kan? Kemudian di sini kan dari optionnya semuanya kan bentuknya positif. Kita ubah, ini dikaliin min 1 aja. Berarti kan 4X ditambah 3Y sama dengan minus 12. Jadi persamaannya sama kayak hasilnya apabila kalian pakai rumus yang ini. Yang X min X1 sama per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1, ya kan? Persamaannya kan ini, kita ketemu dari gambar ini, kalau pakai rumus yang ini, jadi sama. Gitu. Kemudian kita lanjutin ke selanjutnya, uji titik ya. Uji titik. Kita masukin masing-masing 4X plus 3Y sama dengan minus 12. Minus 12. Kemudian kita misalkan uji titiknya 0,0. 0,0. Kita masukin X-nya 0, Y-nya 0. 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan minus 12. Nah, kan 4 kali 0 tambah 3 kali 0 hasilnya 0. Sama min 12. Hubungan antara 0 sama min 12 berarti kan lebih dari sama dengan. Ya kan? Nah, 0,0 pastinya di mana? Di sini. Ya kan? Apakah dia himpunan penyelesaiannya? Bukan. Ya kan? Kita kalau misalkan bukan penyelesaiannya, bukan himpunan penyelesaiannya, berarti nanti tandanya itu kebalikan dari yang udah kita temuin. Kita temuinnya kan 0 lebih besar dari sama dengan 12. Ya kan? Berarti nanti tandanya kita balik. Jadi kurang dari sama dengan, karena 0,0 itu bukan merupakan himpunan penyelesaian dari garis itu. Berarti nanti 4X ditambah 3Y itu kurang dari sama dengan minus 12. Kemudian, minus 12-nya kita geser ke kiri, ini jadi positif ya, 12-nya. 4X ditambah 3Y plus 12 kurang dari sama dengan 0, atau jawabannya yang D. Oh ya, kalau misalkan ada garisnya seperti ini, garisnya kan lurus ya. Kalau lurus, itu berarti dia ada sama dengannya. Di sini ada sama dengannya. Kalau misalkan garisnya putus-putus, di sini garisnya putus-putus, berarti itu tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya, tentukan pertidaksepahaman daerah yang diarsir. Kita kalau kalau misalkan ini kan sama ya, dua titik. Dua titik rumusnya pakainya sama. Yang tadi X min X1, X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, titiknya kan di sini 6,0 sama 0,4. Atau kalau misalkan kalian pakai langsung ke gambar, lihat ke gambar, yang melalui garis Y itu berapa? Yang melalui garis Y itu 4 ya? Berarti 4X. Ditambah yang melalui garis X, berapa? 6, berarti 6Y. Sama dengan 4 kali 6, 24. Kemudian kita sederhanain bagi 2. 2X plus 3Y sama dengan 12. Jadi persamaannya sama ya. 2X plus 3Y sama dengan 12. Ini kalau kalian mau cari dengan cara yang cepat. Kemudian kita uji titik. Uji titik. Uji titiknya misalkan 0,0. 0,0 kan di sini. Dia kan merupakan himpunan penyelesaian dari garis itu. Ya kan? Kemudian 2X tambah 3Y berarti ini maaf ya, ini 2. 2X tambah 3Y. 2 kali 0 tambah 3 kali 0 berarti kan 0. Sama dengan 12. 0 berapanya 12? 0 itu kurang dari 12. Nah, karena ini merupakan 0,0 ini merupakan himpunan penyelesaiannya, berarti kita anggap udah benar ya. Kurang dari. Berarti nanti 2X plus 3Y kurang dari 12. Ini kurang dari, ya bukan kurang dari sama dengan. Karena kan di sini garisnya putus-putus ya. Kalau putus-putus itu berarti kurang dari aja. Kurang dari
12, nanti 12-nya kita geser ke kiri jadi negatif 12. 2x plus 3y min 12 kurang dari 0. Atau yang A di sini jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X1 dan X2 memenuhi 2x kuadrat kali 4 pangkat 2 pangkat X kuadrat dikali 4 pangkat min 2x sama dengan 1/8. Dengan X1-nya itu lebih besar dari X2. Maka X1 min X2 adalah titik-titik. 2 pangkat X kuadrat dikali 4 pangkat min 2X hasilnya 1/8. 8 ini 2 pangkat 3 ya. 8 itu 2 pangkat 3. Kalau misalkan kita tarik ke atas berarti 2 pangkat minus 3. 2 pangkat X kuadrat tetap kita tulis. 4. 4 itu 2 kuadrat, ya kan? 4 itu 2 kuadrat. Pangkatnya kita tulis lagi min 2X. Berarti 2x kuadrat dikali min 2x dikali 2, berarti min 4x. 2 pangkat min 4x sama dengan 2 pangkat minus 3. Kemudian, 2 pangkat x kuadrat, karena ini dikali ya, berarti nanti kita gabung aja. 2 pangkat x kuadrat, ini minnya harusnya di sini ya, min 4x. Agak ke bawah, bukan di atas. 2 pangkat x kuadrat min 4x sama dengan 2 pangkat minus 3. Kemudian kita ambil yang pangkatnya aja, karena ini sama-sama 2, ya kan? Sama-sama 2. Pangkatnya berarti kan x kuadrat min 4x sama dengan minus 3. Berarti minus 3-nya kita geser ke kiri, x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, ketemu x min 3 sama x min 1. Berarti x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 1. Nah, X1 lebih besar daripada X2. Berarti kan X1-nya 3, X2-nya 1. Yang ditanya X1 min X2. Berarti kan 3 minus 1, ketemu hasilnya 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 13AX ditambah P ditambah 13 sama dengan 0, dan P ditambah 2B sama dengan minus 25, maka A min B sama dengan titik-titik. Pertama, A plus B. Kita cari A plus B dulu. Akar-akar persamaannya kan A sama B. A plus B itu kan min B per A. Min B, B-nya berapa? B-nya min 13A. Ya kan? Min 13A. Berarti min 13A per A-nya berapa? Di sini berarti dia 1 ya, kalau nggak ada koefisiennya. Berarti min 13A per 1, ketemu 13A. Berarti A plus B sama dengan 13A, ya kan? Berarti B-nya berapa? B-nya berarti 13A min A, berarti 12A. Kemudian AB. AB itu C per A, ya kan? C-nya berapa? C-nya P plus 13. A-nya 1, berarti hasilnya P plus 13. Kemudian kita punya informasi bahwa P plus 2B itu sama dengan minus 25. Kita tulis di sini. P plus 2B sama dengan minus 25. B-nya berapa? B-nya kan 12A ya, kita masukin ke sini. Berarti P ditambah 2 dikali 12A sama dengan minus 25. Nah, ketemu P-nya sama dengan minus 25 minus 24A. AB. AB di sini kan sama dengan P plus 13 ya. P plus 13. Hanya tetap kita tulis, B-nya kita masukin 12A sama dengan min 25 P. P-nya kan dari sini ya. P-nya itu kan min 25 ditambah 24A, ya kan? Ditambah 13. 12A dikali A, berarti 12A kuadrat, sama dengan min 25 tambah 13, minus 12, minus 24A. Kemudian kita geser ke kiri semua, ketemu 12A kuadrat ditambah 24A ditambah 12 sama dengan 0. Kita A kuadratnya kita jadiin koefisiennya 1, berarti dibagi 12. Semuanya dibagi 12, ketemu hasilnya A kuadrat ditambah 2A ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, ketemu A plus 1 ditambah A plus 1 sama dengan 0, ketemu A-nya sama dengan minus 1. Nah, kemudian yang ditanya adalah A minus B. Berarti kita cari B dulu. B-nya berapa? B-nya kan 12A tadi. 12A berarti 12 kali minus 1 berarti minus 12. A min B. A-nya min 1, B-nya
minus 12. Berarti min 1 min 12 ketemu hasilnya 11. Yang B. Oke, selanjutnya. Jika A dan B, akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat min A plus 3 plus X plus C sama dengan 0. Dan B kuadrat sama dengan A plus 10, maka C kuadrat plus C sama dengan titik-titik. Ini persamaannya tadi ya, persamaannya adalah X kuadrat min A plus 3X plus C sama dengan 0. Kemudian akar-akarnya itu A sama B. Kalau misalkan dijumlah, akar-akarnya dijumlah atau A plus B, itu kan sama dengan min B per A. B-nya kita masukin. B-nya kan min A plus 3. Berarti min A plus 3 per 1. A-nya di sini 1 ya kan? Sama dengan A plus 3. Ini kan min sama min, berarti kan plus. Kemudian kalau akar-akarnya dikali, berarti kan A kali B sama dengan C per A. C-nya di sini C, A-nya 1. Berarti C per 1 ketemu hasilnya C. Kemudian A plus B. A plus B tadi kan ketemu A plus 3, ya kan? Berarti A plus B sama dengan A plus 3. Jadi B-nya ketemu 3, ya kan? A-nya kan habis nih. Berarti B-nya 3. Kemudian kita masukin ke sini, ke informasi yang ada di soal. B kuadrat itu A plus 10. B kuadrat A plus 10, B-nya kan 3. Kita masukin 3 kuadrat sama dengan A plus 10. Berarti 3 kuadrat itu 9 sama dengan A plus 10. Ketemu A-nya sama dengan 9 min 10, berarti minus 1. Kemudian AB tadi kan C ya. AB sama dengan C. A-nya kan min 1, B-nya di sini 3. Berarti min 1 dikali 3, minus 3. Yang ditanya adalah C kuadrat plus C. C-nya kan min 3, kita masukin. Min 3 kuadrat plus C, min 3. Berarti kan 9 min 3, ketemu hasilnya 6. Yang C. Kita lanjut. Suatu garis pada bilangan XY melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien sepertiga. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Yang pertama ada min 3,0, yang kedua 0,0, yang ketiga min 6,4, yang keempat 6,2. Nah, caranya gimana? Kita kan udah punya gradien sama satu titik. Gradiennya sepertiga, titiknya 3,1. Kita masukin ke persamaan garis. Persamaan garis itu kan Y sama dengan MX plus C. Berarti kan sepertiga X ditambah C. Ya kan? Kita masukin aja ini titiknya, misalkan titiknya kan melalui 3,1. Y-nya berarti 1, ya kan? Y sama dengan sepertiga X plus C, Y-nya 1, seperti dikali sama dengan sepertiga dikali X. X-nya 3 plus C. Nanti ketemu C-nya sama dengan 0. Kalau C-nya sama dengan 0, kita balik ke persamaan ini. Y sama dengan sepertiga X plus C, T-nya 0, berarti Y sama dengan sepertiga X, ya kan? Atau kalian kalau misalkan cari dengan cara Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, itu juga nggak apa-apa, hasilnya sama. Y sama dengan sepertiga X. Kemudian dari soal, dari 1, 2, 3, 4, itu kalian masukin satu-satu. Y sama dengan, yang pertama, X-nya berapa? X-nya di sini minus 3. Kita masukin sepertiga kali minus 3, minus 1. Nah, apakah Y-nya minus 1? Salah, di sini Y-nya 0, berarti kan salah. Kemudian yang kedua, X-nya berapa? X-nya 0, berarti sepertiga kali 0, jawabannya 0. Berarti 0,0, benar? Benar. Yang ketiga, sepertiga kali X. X-nya berapa? X-nya di sini minus 6, ya kan? Sepertiga kali minus 6, hasilnya minus 2. Berarti Y-nya minus 2. Di sini 4, berarti salah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sepertiga X. Sepertiga dikali X-nya berapa? 6. Di sini 6 ya. Sepertiga kali 6, 2. Apakah Y-nya 2? Di sini 2. Berarti benar, ya kan? Berarti yang benar adalah 2 sama 4. 2 sama 4. Berarti yang C. 2 dan 4 saja yang benar. Kita lanjut. Nah, ini akhir dari video kali ini. Nah, persamaan dan pertidaksamaan itu tidak hanya terbatas untuk garis, eksponen, dan logaritma. Nah, ada beberapa materi yang mungkin bisa dijadikan bentuk persamaan dan pertidaksamaan.
Contohnya itu seperti harga mutlak. Jadi bentuk harga mutlak itu biasa juga muncul di soal persamaan dan ketidaksamaan. Sehingga perlu untuk kalian mengetahui materi-materi yang lain. Karena setiap materi dalam matematika ini pasti saling berkaitan. Jadi nggak cuma terbatas dari materi yang disampaikan di video kali ini. Jadi penting untuk kalian mempelajari seluruh materi karena setiap materi itu ada kesinambungannya masing-masing. Nah, kalau misalkan dari video kali ini kurang lengkap atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalian bisa cari dari sumber-sumber lain yang lebih lengkap lagi, ya kan? Nah, jangan lupa tetap belajar. Semoga UTBK kalian di 2020 ini bisa berhasil dan kalian bisa masuk ke universitas yang kalian inginkan. Amin. Nah, cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat, selamat berjuang.